Masih di proyek Harmony Residence, rumah milik klien kami yang sempat bermasalah proses pembangunannya. Di video sebelumnya kita sudah sempat bahas pemilihan marmer buat interior rumahnya. Material top tier yang dipilih buat ngasih kesan mewah di dalam rumah. Nah, kali ini kita bakal bahas juga nih soal tangga di rumah ini. Fitur yang sering dianggap sepele padahal justru bisa jadi kunci kenyamanan sekaligus karakter dari sebuah rumah. Setelah sebelumnya kita bahas terkait dengan lantai, spesialnya mungkin lebih ke marmer, kita akan membahas terkait dengan tangga. Tapi bukan rumah tangga ya, tangga rumah itu. Rumah mewah identik dengan tangga seperti apa? Oke. Kita bahas ini tangga servis apa tangga utama, Bu? Ini termasuk tangga utama. Wah, ya, saya juga nggak expect ternyata ini tangga utama, karena kalau biasanya kita buat tangga di rumah kelas itu nggak cuma fungsi ya. Memang pada dasarnya tangga itu sebagai penghubung ruang vertikal ya, lantai 1, lantai 2, 2 ke 3 dan sebagainya. Tapi dalam rumah klasik juga tangga itu sebagai identitas sebetulnya. Karena tangga itu bisa kita buat dengan berbagai bentuk. Tangga spiral, tangga yang bercabang dua gitu, kayak tangga-tangga di Cinderella seperti itu. Tapi tangga itu bisa menaikkan ibaratnya vibes si rumahnya itu sendiri gitu. Bisa terlihat jauh lebih mewah, lebih megah dengan tangga yang besar misalnya dengan bentuk yang spiral. Preferensinya lebih ke kayak film-film zaman dulu gitu. Kayak film-film Cinderella betul, terus kayak film-film yang konsep putri dan sebagainya itu kan kadang pas turun dari tangga tuh itu disambut dari bawah gitu kan, kelihatan tuan rumahnya tuh datang dan sebagainya. Itu pun biasanya yang kita kejar gitu untuk penempatan dan visualnya tangga sendiri gitu sih. Oke, nah mungkin ini ya terkait dengan tangga. Nah kebetulan di rumah ini ada dua tangga. Nah, dua rumah tangga maksudnya? Dua tangga yang di sini yang kita coba cek ke tangga berikutnya. Oh ya, ada berikutnya juga. Betul. Oke, kita lihat. Oke, gimana, Bu? Nah, ini sih bentuk tangga yang kedua. Tangga yang kedua. Oke. Positioningnya lebih bagus, tapi kayaknya nggak lebih baik juga ya. Betul. Ya ini seperti tangga biasa aja, maksudnya dengan bentuk straight, lurus. Tapi maksudnya di sini kita belum bisa nemu apa ya, mewahnya gitu. Kayak ya udahlah, ini tangga biasa. Dan biasanya kita bikin kalau rumah klasik itu tangganya tuh di samping void. Jadi experience-nya tuh benar-benar kayak hall gitu, luas, tinggi, besar gitu. Jadi kesan mewahnya itu semakin kerasa. Cuman dari dua tangga ini yang kita perhatiin ya, tangga sana juga mojok, di sini juga mojok. Mungkin kalau dari point of view kami, positioning tangga ini memang kurang maksimal lah. Dari sisi visual ya, kalau dari sisi fungsi memang sudah memenuhi. Tapi bentar, kayaknya ada sesuatu yang aneh deh. Leveling. Miring. Jadi mungkin di sini juga kita nemu satu fakta yang menurut kami ini kurang etis ya. Jadi tangga ini tuh nggak flat. Ini lebih miring ke kiri. Ini harusnya ini diperbaiki ya. Nggak bisa seperti ini. Tapi di sini ada dua tangga. Mungkin kita cek ke atasnya apa ya? Boleh. Mungkin sama-sama bermasalah. Capek nggak Mas Ipul? Cukup lumayan capek sih naik dari tangga ini. Ya, mungkin ini tangganya tidak didesain secara ergonomis ya. Bordesnya tadi saya hitung ada di pijakan ke-16 yang dimana secara standar itu bordes itu ada minimalnya di 10 lah. Jadi 10 naik tangga itu kita ada bordes untuk istirahat, baru naik lagi itu akan lebih
Kaki kita akan lebih nyaman dan ada gap untuk istirahatnya. Kalau tadi kan kerasa ya 16 direct, pas di bordes tuh malah udah capek, sedangkan dari bordes ke atas cuma 4 tangga, jadi pembagian bordesnya tuh kurang tepat di desain ini. Nah, ada satu lagi nih yang tangga yang sepertinya ini miring juga, terus dari finishing juga kita bisa lihat ini harus diperbaiki. Artinya pada proses backcasting dan cor-corannya ini kurang baik. Batu-batunya juga masih kelihatan. Nah, kita cek tangga di sini karena Secara visual dulu. secara visual juga ke kanan gitu. Nanti kita cek dengan water pass, ketika tangga ini memang miring, ini mau nggak mau jadi pekerjaan tambahan. Jadi kita nggak bisa mempertahankan tangga yang miring ini gitu. Bisa kita lihat nih. Ya ini parah ya miringnya. Ini bisa dilihat dari water pass-nya, si gelembung itu benar-benar mentok kiri. Artinya tangga ini benar-benar miring ke kanan gitu, dan ini nggak nyaman dan nggak aman. Ini harus kita ganti. Nah, metode gantinya mungkin bisa kita bongkar semua, atau mungkin kita leveling ulang aja sampai pada level yang memang ini flat. Betul. Di rumah mewah, tangga itu bukan cuma penghubung lantai 1 dan 2, tapi jadi elemen estetik yang paling menonjol di dalam rumah. Apalagi di rumah yang bergaya klasik kayak gini nih. Tangga bisa memperkuat kesan megah, bahkan jadi focal point, contohnya kayak tangga Cinderella. Di rumah ini tangganya sebenarnya sudah terbangun. Sekarang kita bedah dari sisi teknis dan desainnya ya. Kira-kira gimana ya detailnya? Udah bener belum? Terus ada treatment apa nih di area tangganya? Kalau menemukan case tangga seperti itu, bagaimana gitu? Mungkin ada sedikit solusi dan tipsnya mungkin. Idealnya sih harusnya dibongkar ya, karena kan yang pertama tangga itu tidak ergonomis. Positioning bordes itu ada di tab ke-16 yang dimana itu kan cukup capek ya, apalagi kalau kita berbicara konteks si kliennya cukup berusia, jadi ya kasihan aja. Cuman itu kembali ke klien ya, mau alternatif mana yang mau diambil gitu, karena kita tahu bikin tangga itu tidak murah dan prosesnya cukup lama, ya kita kembali ke klien aja sih. Tapi untuk kemiringan sebetulnya masih bisa sih kita lakukan dengan leveling, jadi anak tangganya kita tambahilah dengan semen dan sebagainya biar levelnya tetap jadi rata gitu mungkin. Nah itu sih terkait dengan solusi dan tipsnya ya. Nah kalau dari rekan-rekan si bambu nih, lebih suka tipe tangga yang mungkin spiral atau melingkar, atau tangga lurus seperti tangga sebelumnya? Nah mungkin bisa dijawab di kolom komentar ya. Dari case tangga ini kita bisa belajar kalau fitur di rumah itu bukan cuma soal fungsinya aja, tapi juga cerita yang ada di dalamnya. Siapa tahu dari desain tangga ini klien jadi punya ide bisnis baru di masa depan. Oke, segitu dulu ya. Next kita bahas soal yang bocor-bocor nih. Sampai jumpa di next video.